kemarin di Woro-Woro ini kita akan bahas tentang healthy breakfast, healthy dessert gitu. Jadi berarti kan nggak cuma enak tapi healthy nih Mbak. Iya dong. Kalau yang healthy orang suka pikir nggak enak, tapi padahal bisa loh. Healthy itu biasanya berat, terus kemudian harus, terus kemudian penuh pengorbanan gitu ya Mbak ya? Gak harus sih, padahal ya. Itu cuma yang ada di kepala aja, mindset kita. Jadi harus diubah mindset kita. Enak ya. Healthy itu sekarang jadi prioritas utama loh ya kita semua ya. Karena kan memang musimnya lagi begini. Gimana cara kita bisa healthy? Tentu tergantung apa yang kita konsumsi ya Mbak ya. Benar nggak sih? Benar. Jadi kalaupun kita cuci tangan, pakai masker, tapi yang diasup nggak benar, ya susah juga ya. Sekarang kan pertahanan utama kita kan daya tahan kan? Yes. Benar daya tahan tubuh. Yang lain tetap nggak boleh diabaikan atuh ya. Tetap pakai masker. Dan daya tahan tubuh ini juga dibangun kalau kita seneng dong, kalau kita happy dong. Nah ini healthy breakfastnya ini karena enak pastinya bikin happy dong ya? Iya dong. Karena saya juga bikin dan anak-anak juga senang gitu loh. Berarti kan Mbak Rika ini udah punya anak-anak toh, udah punya buntut toh? Iya udah loh. Aduh, wow. Umur udah setengah abad. Aduh, masa sih? Aduh, semangatnya luar biasa. Masih tetap berbagi terus ya, meskipun sudah malam-malam gini ya? Mbak Rika, aku mau nanya nih, kalau punya anak kan berarti juga kita harus mikirin dong, gimana, itu paling susah ya, disuruh sarapan dan lain-lain ya pastinya ya. Nah, ini pasti udah hasil perjalanan panjang dari Mbak Rika untuk gimana memasukkan nutrisi yang baik dan menyenangkan gitu ya pastinya ya, mungkin ya apa yang mau kita share hari ini. Boleh diceritain dikit Mbak? Jadi itu curhat sedikit. Jadi ya dulu kan saya bekerja juga ya, tapi kemudian punya anak ketiga, akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah gitu. Ternyata tinggal di rumah repot ya. Never ending dishes gitu nggak ya? Betul. Jadi 24 jam repotnya gitu ya. Waktu dulu kerja ya memang urusan sarapan itu udah repot ya kan, tapi punya asisten rumah tangga gitu. Dan sekarang setelah tidak bekerja, kayaknya anak-anak juga udah mulai besar. Ya udah nggak usah ada asisten rumah tangga ya, tapi masalah sarapan tetap merepotkan walaupun mereka sudah besar. Merepotkannya ini kenapa Mbak? Mereka males bikin terus akhirnya skip sarapan gitu? Bukan juga sih, tapi maksudnya kita kan banyak kerjaan ya, ibu-ibu pasti ibu-ibu semua bisa memahami deh, kerjaan banyak. Apalagi sekarang punya usaha sendiri gitu ya, jadi banyak yang harus dipikirin gitu. Nah urusan sarapan kan tetap harus diutamakan, tapi kadang-kadang bangun kesiangan, harus udah buru-buru ngerjain apa-apa, itu agak repot gitu. Ini banyak cerita yang sama nih pastinya ya. Ya, apalagi waktu ini ya sibuk anak-anak gak sekolah kan, aduh repot deh. Oh iya, mereka selalu ada di rumah kan. Kalau pas anak-anak dulu sekolah kan ada saatnya yang memang kita nggak standby terus untuk ini ya, untuk mereka ya gitu ya. Jadi mau nggak mau ada terus nih gitu, mau nggak mau harus di fit up terus nih. Gimana anak-anak udah ini belum, udah itu belum ya? Betul. Jadi masak itu mungkin sebentar, tapi persiapannya agak lama kan? Nah, pasti kan rajang-rajang, cuci-cuci, itu lama loh. Mencuci, masaknya cepet, tapi persiapannya tuh suka lama gitu. Nah, kalau yang sekarang ini, hari ini nih saya mau sharing aja gitu, apa yang saya lakukan supaya anak-anak tetap sarapan, keluarga tetap sarapan, tapi kita nggak perlu banyak persiapan gitu. Oh, ini tuh cepet ya semuanya ya nanti ya? Cepat. Oh oke, menyenangkan sekali itu, nggak bisa harus lama-lama, nggak harus bangun yang pagi-pagi banget, yang menyiapkan waktu khusus yang panjang gitu ya? Iya, jadi terus fleksibel lagi ya, variasinya. Kalau dulu saya ingat banget, dulu tuh supaya anak-anak tercukupi gizinya,
Saya suka masak yang praktis tapi semuanya nyemplung, yaitu sup. Ya, bosan tiap hari sup mulu gitu kan. Pasti diprotes dong ya Mbak. Aduh, yang di sini sudah ada juga nggak nih yang diprotes-protes sama anak-anak dan anggota di belakang yang lain tuh? Iya bosen gitu kan. Padahal di situ masuk semua nyemplung, ya kan? Gitu. Ya itulah mungkin saya kurang kreatif sih ya. Mungkin ibu-ibu di sini lebih kreatif. Tapi saat itu ya begitulah gitu. Namanya anak-anak dikasih makanan pedas, dia belum bisa gitu kan. Terus kita sukanya, yang kakaknya sukanya pedas, aduh repot banget gitu kan. Kalau anaknya 3 harus mengikuti 3 selera masing-masing dong ya, aduh. Nah itu memang agak repot jadinya gitu. At least setidak-tidaknya sarapan kan semua harus gitu. Nah kalau siang macam-macam kita udah agak lowong, biasanya lebih punya waktu untuk prepare masakan yang lebih yang lebih butuh persiapan waktu gitu. Tapi pagi kan agak repot biasanya ya. Iya, biasanya butuh waktu khusus gitu ya. Nah, Mbak, dari kan ada backgroundnya ya, kenapa sih gitu akhirnya bisa membuat sesuatu yang cepat tapi nikmat gitu ya, dan bagus gitu buat asupan nutrisi buat keluarganya. Sebenarnya memang Mbak Rika ini hobinya masak atau apa nih Mbak sebenarnya Mbak? Ya, jadi sebenarnya tuh saya sama suami sama kali ya, nggak suka jajan gitu. Kalau misalnya pengen jajanan, usahakan bikin gitu. Jadi bikin sendiri gitu lebih baik ya. Bikin sendiri. Jadi kalau misalnya jalan-jalan orang-orang jajan kuliner gitu, kita jarang sekali beli kecuali pengen coba nih apa sih baru gitu ya. Oh ini aku bisa bikin lah, nanti kita cobalah walaupun mungkin nggak seenak itu, tapi lebih baik kita coba bikin sendiri karena kita tahu apa isinya gitu. Jadi ada cerita lucu juga sih Mbak Evelyn. Ya gimana Mbak? Ya jadi waktu anak-anak masih kecil kan mereka suka gini, ada jualan donat gitu ya. Beli dong Ma, beli donat. Oh nggak usah, nanti Mama bikin ya gitu. Akhirnya saya belajar dong, saya bikin donat ya kan. Terus nanti anak-anak bilang gini, aduh Mama pengen beli itu dong gitu, apalah itu ya. Nanti saya bilang, ayo Mama bisa bikin, saya bilang. Padahal belum pernah. Hah? Ya kadang-kadang, tapi saya terus belajar kan. Jadi bisa kan gitu. Akhirnya anak saya pernah gini, dia pergi ke ke supermarket. Terus dia bilang gini, Mama beliin ini, dia tunjukin Yakult. Mama beliin ini, Mama nggak bisa beliin Yakult. Makin susah kayaknya ya request ya. Kita belum bisa sih. Luar biasa. Jadi sampai sekarang begitu, anak saya nggak pernah jajan. Susah banget ya, kita lagi on the way, memang lagi perlu makan mendadak dan ya gitulah, baru makan, baru jajan maksudnya. Gitu. Kalau bisa siapin semuanya sendiri. Yes, berangkat dari semangat bahwa semua bikin sendiri, berangkat dari semangat bahwa untuk memberikan yang pastinya lebih bersih, lebih sehat gitu ya buat anak-anak semua. Akhirnya koleksi masakannya dan minumannya dan lain-lain jadi banyak dong ya selama perjalanan selama ini ya. Iya betul. Jadi saya bikin kombucha, saya fermentasi buah. Terus sekarang ini sebenarnya saya lagi konsen lagi bikin susu almond gitu. Wow, sehat banget. Karena daripada beli gitu kan, kalau bikin kita isinya itu sih. Gitu. Betul, prosesnya jelas, kita tahu sendiri gitu ya, kita hands on it gitu. Iya. Kemudian juga pastinya juga bisa kekepin dompet ya. Betul, penting banget. Oke. Nah, Mbak Rika, ini udah jamnya udah beranjak terus. Kita gimana kalau Mbak Rika udah mulai aja untuk kita sharing-sharingnya tentang apa nih malam ini nih? Oke, saya share PPT saya ya. Boleh, Mbak. Oke. Wah, bentar.
Ini tombol present saya nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Coba kalau saya ya, coba ya. Ya. Oh, ini. Tadi bisa kok, sekarang saya juga nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Coba sebentar, saya ulang lagi. Oh, ya sudah bisa. Iya. Bisa dilihat ya Mbak Evelyn ya? Jelas Mbak Rika. Ya, jadi saya ini kan tadinya bekerja, tapi terus fokus sama keluarga. Terus sekarang kami sebenarnya lagi mengusahakan kafe ya, namanya Bread and Bean. Jadi fokus kami di roti dan kopi. Tetapi salah satu produksi kami itu susu almond, ya namanya Vitamin. Keren Mbak, keren. Namanya apa tadi? Bread and Bean atau Bread Bean? Apa tadi? Nama kafenya. Oh, Bread Bean. Wow, luar biasa. Monggo gimana diteruskan? Di daerah mana ini Mbak? Ini di daerah Karawaci Mbak Evelyn. Nanti mampir-mampir dong ya, ibu-ibu juga. Kalau marah ke sana. Saya anak Jaksel soalnya Mbak. Oh iya. Jauh ya? Lumayan, tapi kalau mengarah ke sana insya Allah pasti harus dimampirin. Okay. Sip. Nah, ada roti, ada susu almond, ada kopi. Tapi bean itu kan sebenarnya bukan cuma kopi ya, tapi ada ada coklat, itu bean juga. Terus bisa nggak dibilang bean nut ya itu ya? Ya, enggak. Tapi itu kacang ya kalau almond. Bukannya bean ya? Belum tahu perbedaan definisinya sih jujur kalau saya. Oh iya. Ya tapi salah satu produk kami ini ya susu almond. Tapi kenapa sih susu almond? Soalnya pertama gini, sebenarnya kami juga nggak ngerti. Dulu tuh kami penyuka, maksud saya dan suami ya, suka banget minum susu sama produk susu. Tapi entah kenapa mungkin karena umur atau apa gitu, kalau minum susu putih sekarang suka sakit perut gitu. Ya saya nggak tahu sih, mungkin karena katanya ada yang bilang kalau sudah terlalu lama nggak minum susu suka begitu gitu. Pasti ada reaksi-reaksi yang berbeda gitu ya di tubuh ya. Tapi ini personal ya pastinya ya. Iya personal, dan dulu sih nggak apa-apa. Sekarang pun minum susu coklat nggak apa-apa, tapi kalau minum susu putih nggak tahu kenapa. Mungkin nanti dokter Lili bisa tuh kasih tahu kenapa ya. Nah, terus kami ketemu nih alternatif susu nabati gitu, susu nabati. Jadi terus belajar, oh ya susu almond tuh bagus juga gitu. Karena ternyata susu almond itu kan dia mengandung vitamin E gitu ya, terus asam folat, omega 3, serat, fosfor, kalsium yang mana kita butuhin gitu. Tapi tetap ya saya bilang bukannya berarti susu sapi itu lebih jelek, bukan berarti susu almond lebih baik juga, enggak juga gitu. Tapi ini salah satu alternatif buat kami gitu, yang agak sulit minum susu gitu ya. Itu gitu. Nah kalau kita lihat di sini banyak banget itunya manfaatnya gitu, karena kalau vitamin E itu kan antioksidan ya kan? Yes. Antioksidan, terus omega 3 itu kan baik untuk untuk kerja otak, asam folat juga gitu. Itu jadi ini buat kita, apalagi yang tadi saya udah bilang kan hampir setengah abad gitu. Itu kayaknya takut pikun. Takutan orang berumur takut pikun gitu ya. Jadi kayaknya ini bagus banget gitu buat kami gitu ya. Jadi itulah sebabnya sekarang rajin kami mengkonsumsi susu almond dan jadi produksi gitu kan. Apa yang baik buat kita pengen sharing ke orang lain gitu. Yes, luar biasa. Nah, terus kenapa hari ini kita mau saya mau sharing tentang overnight oats. Pertama ya karena kami suka oats ya, dan manfaatnya oats juga oke banget ya kan, kayaknya semua orang udah tahu deh oats itu. Dan ternyata oats itu
sama susu almond berjodoh. Itu kayak apa ya, a couple match in heaven. Oh, wow. Berjodoh banget gitu karena dua-duanya punya sifat-sifat yang hampir mirip gitu. Pertama, dua-duanya kan nutritious, bergizi kan. Terus kedua-duanya tuh fleksibel untuk dicampurkan ke dalam diet kita gitu. Kayak susu almond misalnya itu kan bisa dimasukin, diminum langsung bisa. Terus dimasukin ke bubur bisa, dijadiin smoothie bisa. Dijadiin macam-macam bisa. Nah, oats juga begitu, gitu. Kenapa kita nggak paduin aja jadi satu? Jadi overnight oats dengan susu almond, gitu. Terus tapi mungkin teman-teman ada yang baru dengar atau ada yang sudah familiar sama istilah overnight oats. Yang bagi yang belum familiar, apa itu overnight oats? Overnight oats sebenarnya non-cooking method, ya, metode tanpa memasak untuk menikmati oatmeal gitu. Oke. Saya termasuk yang belum pernah nih Mbak. Oh gitu ya. Saya ingat dari kecil saya disuruh makan oatmeal sama mama saya ya. Jadi tapi kalau dulu saya itu dengan front face ya, dengan harus gitu ya. Benar, saya juga harus. Waktu itu saya doyan sih. Tapi ini saya harus susunya banyak. Waktu itu kan saya suka banget susu dan gak apa-apa ya waktu masih kecil ya. Jadi minum susu banyak, jadi harus gurih gitu, terus dimasak di atas kompor gitu ya. Yes, betul. Nah, itu makanan saya dulu. Tapi cuman begitu-begitu aja. Entah mama saya kurang kreatif atau gimana. Tapi ini cuman gini, susu, oatmeal, gula ya, atau susu, oatmeal sama gula merah gitu. Jadi cuma gula putih atau gula merah. Kayaknya nasib kita sama nih Mbak. Nah, kalau ini kita nggak masak ya. Kalau namanya kan overnight oats, jadi ngasih petunjuk tuh dia overnight harus dibiarkan semalaman dengan direndam. Ya, dengan direndam dalam cairan gitu. Ya. Oatsnya ini oats apa ya Mbak ya? Kan ada rolled oats, ada oats kan macam-macam ya. Ada yang jadi tuh mungkin yang umum kan ada 3 ya. Ada steel cut, ada steel cut namanya. Dia jadi bentuknya kayak jewawut gitu ya. Kayak pokoknya masih agak besar-besar begitu Mbak. Kayak utuh-utuh gitu kan? Ya, itu steel cut. Jadi dia cuma dipotong begitu gitu. Nah, terus ada roll oat. Nah, roll oats itu yang dia sudah dipipihkan, sudah di steam, sudah dipipihkan. Di steam tuh supaya dia lebih awet, gitu. Terus kita juga kenal ada quick cooking oats, ya. Terus ada yang instant oats. Yang quick cooking tuh kita harus masak, tapi nggak lama masaknya. Nah, satu lagi yang instan tinggal diseduh air panas, gitu ya. Nah, di sini kita pakainya yang roll oats. Ya, roll oats. Jadi bukan yang quick cooking atau yang instant. Oh, bisa ya. Saya tadi berpikirnya, ini pasti pakai yang instan nih. Karena kan hanya tidak melalui proses pemasakan, hanya didiamkan semalaman. Oke, ternyata bisa ya. Ini pakai yang... Bisa, malah yang ideal itu roll oats. Karena kalau misalnya yang steel cut, dia tetap masih keras gitu, walaupun dibiarkan semalaman masih keras dia gitu. Jadi saya belum pernah nyoba, tapi ada yang bilang itu harus 24 jam bukannya semalaman kalau steel cut. Oke, lebih panjang lagi waktu perendamannya berarti ya Mbak Rika ya. Nah, kalau quick cooking sama instant bisa, tapi tidak disarankan. Kalau quick cooking itu nanti jadinya dia akan kayak becek-becek begitu gitu ya. Jadinya kayak gitu, agak kurang enak. Saya pernah nyoba, agak kurang enak gitu. Terus mungkin karena dia memang didesain untuk cepat siap disantap, jadi jangan semalaman gitu. Kalau mau quick cooking atau yang instan ya? Ya, jadi mungkin hanya beberapa jam atau setengah jam mungkin yang instan mah ya.
gitu. Kalau enggak, okay. Teksturnya juga agak beda. Terus kalau yang instant oats itu sudah ada campurannya, gitu ya. Campurannya banyak. Gitu. Jadi kalau kita mau sehat lebih baik pakainya yang roll oat, gitu. Oke. Tadi berarti kita pakai roll oat ya, ini kebetulan sambil ada yang nanya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan jawab, ada sesi tanya jawab tersendiri di akhir gitu. Oke Mbak, monggo dilanjutkan. Ya, nah kalau bikin overnight oats itu simple banget ya. Jadi saya kasih resep dasar satu nih buat yang teman-teman yang nggak mau pakai gula. Sebenarnya simple, cuman roll oat sama cairan ya. Di sini saya pakai almond milk karena saya selalu pakai almond milk. Tapi teman-teman boleh ganti dengan cairan lain, misalnya susu boleh, susu kedelai boleh, gitu ya. Bahkan air aja juga boleh, gitu. Oke. Cuman kan kita mau dapetin gizi yang baik ya, jadi lebih baik makan air, gitu. Lebih baik minuman ditambahkan nutrisi yang melengkapi oatsnya ini tadi ya, berarti ya. Tapi overnight oats sendiri itu cukup begitu sebetulnya, oats sama cairan gitu ya. Simpel banget ya, cuma dicampur deh. Nah ini apa namanya cairannya itu tadi, apakah nanti mau pakai almond milk, air atau yang lain-lain atau susu? Ini adakah suhu tertentu yang harus kita pada saat kita menuangnya itu harus suhu tertentu atau gimana Mbak Rika? Enggak, itu suhu biasa aja. Biasa, nggak masalah. Jadi harus panas atau nggak harus dingin, suhu ruangan aja lah. Oke. Gitu. Ya itu aja. Nah saya mau kasih tahu ini dari resep dasar yang tadi itu. Brownie. Jadi kan cuman roll oat sama cairan ya, susu almond. Kita bisa tambahin di situ coklat bubuk, pisang, ya, kayu manis. Ini contoh ya, karena saya ngebayangin brownies, ya. Kalau brownies itu kan mesti coklat gitu ya. Terus saya suka kayu manis. Tapi pisang itu sangat cocok sama coklat. Jadi ditambahinlah pisang. Potongan pisang. Itu enak banget, ya. Nah. Jadi intinya kalau overnight oats itu harus ada oatsnya, pasti ya. Kalau kan namanya bukan overnight oats. Iya. Ada cairannya. Terus sebaiknya ada toppingnya untuk penambah gizi. Ada toppingnya ya. Toppingnya bisa berupa buah dan umumnya memang buah atau kacang-kacangan. Oke. Iya. Nah. Sebaiknya saya sharing video di sini apa nanti aja ya Mbak Evelyn? Boleh kalau ini langsung cara pembuatannya ya. Ini maksudnya videonya cara pembuatan yang ini kan? Iya betul. Boleh aja Mbak langsung di share videonya, ganti share screen-nya. Teman-teman langsung siap-siap ya. Ini langsung dicatat ya videonya, didengarkan baik-baik, dilihat baik-baik karena kemungkinan nanti tidak terlalu terlihat. Tidak terlalu terdengar suaranya mungkin, jadi dilihat, nanti bisa dikasih keterangan sama Mbak Rika dan kemudian bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Nah untuk videonya mungkin saya bisa dibantu ya Mbak Evelyn ya. Video yang mana dulu berarti Mbak? Yang pisang dulu atau bukan? Yang itu, yang resep dasar 1. Oh, saya kok menghilang ini video-videonya sebentar. Nah ini Mbak Cililis sudah pasangkan videonya. Yes, sudah terlihat videonya? Ya, jadi kita siapkan wadah ya teman-teman ya. Untuk kita langsung ngaduk. Terus kita langsung simpan di situ dan nanti kita makan dari situ untuk supaya nggak banyak pindah-pindah wadah, jadi lebih steril ya. Udah dicampur begitu, langsung diaduk saja. Diaduk. Nah langsung kita tutup
untuk menghindari bakteri. Nah, begini aja sudah cukup, bisa didinginkan di kulkas semalam. Oh, jadi kita overnight itu kita taruh di kulkas ya, Mbak Rika ya? Ya, jadi harus ditaruh di kulkas ya, teman-teman, nggak boleh ditaruh di luar. Gitu. Jadi kita menikmati oats itu dingin, ya. Tapi kalau mau panas, saya diputar video yang kedua, Cilili, yang ada gambar. Ngaduk coklat. Night oats ini bisa tahan 7 hari gitu ya. Serius? Di kulkas tahan 7 hari? Ya, jadi kalau kita sibuk banget, kita bisa siapin bisa langsung untuk 1 minggu gitu. Nggak ada alasan anak-anak nggak mau makan, nggak sempat makan dan lain-lain nih ya, tinggal ambil di kulkas itu udah cukup. Iya, akhir nutrisi yang masuk. Iya, pas akhir pekan hari Sabtu libur, kita kerjain langsung bikin banyak gitu. Tetapi harus ingat kalau misalnya kita mau bikin untuk sepanjang minggu, buah-buahnya jangan ditaruh duluan, gitu ya. Karena kalau mau pakai topping buah, dia paling tahan 3 hari ya. 3 hari. Oke. Jadi kalau misalnya mau lebih dari itu, buahnya ditambahin aja hari paginya. Gitu. Ya, jadi sambil nunggu videonya nih tampil, jadi penasaran. Ini kan kita taruh kulkasnya itu di bawah ya, di bagian yang biasa ya, bukan di chiller, bukan di freezer kan ya? Iya, betul, di bawah aja. Oke. Tapi makanya memang kita penting untuk punya jar yang bertutup, gitu. Jarnya harus bertutup. Karena kalau enggak nanti bisa ada cross contamination di kulkas gitu ya. Iya. Secara kulkas isinya macam-macam ya, mulai dari yang raw di bawah, pasti adalah ya perputaran udara di dalamnya. Nah, jadi secepat kita selesai membuat overnight oats, langsung kita udah selesai campur, langsung tutup, langsung taruh di kulkas gitu. Jangan lama-lama terbuka di luar. Ya, Cilili bisakah untuk sharingnya? Aku kebetulan tadi di awal bisa kok, sekarang saya jadi nggak bisa ya. Oh oke. Ya, nah ini udah. Jadi tadi overnight yang tadi resep dasar 1 tadi kita tambah dengan sudah Cilili. Dengan kayu manis, coklat, bubuk, aduk dulu. Ini tanpa manis ya, teman-teman ya. Jadi manisnya tuh dari pisang. Oke. Hanya pastikan pisangnya memang siap dimakan, gitu. Matang. Oh, pisangnya nggak perlu diaduk banget gitu ya? Boleh diaduk banget. Cuman kalau misalnya buat anak-anak secara visual ya. Iya, harus ada yang menarik-menarik di atasnya gitu. Jadi lebih instagramable gitu loh. Ya, setuju. Ya. Oke, saya lanjutin ya sambil ngobrol ya. Silakan sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tadi kan udah lihat tuh videonya gampang banget kan? Gitu. Jadi ini intinya tuh pokoknya oats cairan isinya terus bisa macam-macam gitu. Kalau misalnya mau ganti buah boleh. Terus saya nggak suka kayu manis, nggak harus kan? Ya udah nggak usah gitu. Jadi variasinya itu sejauh imajinasi kita. Nah itu yang saya suka
dari overnight oats ya. Ini diganti kopi juga boleh dong ya? Boleh, boleh saja. Nah, misalnya variasi lainnya adalah ya ini tropical island. Ya, itu dari resep dasar yang tadi juga. Tapi susu almondnya dicampur sekarang dengan air kelapa. Gitu. Aduh, kebayang nih rasanya nih. Aduh, enak banget pasti. Iya. Mau watering banget. Dikasih nanas, ya. Nah, kita juga bisa bikin nih buat anak-anak supaya visualnya lebih menarik. Misalnya, kita bikin hari pertama buat dia tuh overnight-nya warna pink misalnya. Terus hari kedua warna orange misalnya. Ya. Terus hari ketiga warna green. Nah, itu menarik loh buat anak-anak. Jadi isinya kita sesuaikan aja. Misalnya kalau pink tuh kita kasih apa ya? Kita bisa kasih merah. Strawberry misalnya kita bikin selai strawberry campur. Terus stroberinya kita hancurkan. Nah, itu jadi pink gitu ya. Terus kalau misalnya jadi hijau pakai apa? Pakai alpukat, pakai matcha gitu. Jadi anak-anak bisa melihat setiap hari warnanya berubah loh sarapan aku gitu kan, menarik ya. Kita sesuaikan aja buah-buahnya. Kayaknya saya kecepatan nih lahirnya ya dulu ya. Gitu ya. Dulu benar-benar oats, susu, dan gula udah. Iya memang, berarti kita generasinya sama dong. Berarti lebih muda. Aduh. Nah, wah, berikutnya ada lagi yang menarik nih Mbak. Oh ada lagi, wow. Nah yang kedua ini pakai pemanis. Jadi ada oats, ada cairannya, lalu ada pemanis, dan pasti ada topping, ya. Nah di sini cairannya tuh ada yogurt, ya. Kalau mau pakai yogurt boleh, ya. Terus masih susu almond. Kalau mau ganti dengan susu lain boleh. Terus ada madu, itu cairannya juga. Ya. Tapi madu juga sekaligus pemanis, ya. Gitu. Terus di sini ada tambahan chia seed. Nah kalau buat saya tuh wajib banget ada chia seed. Kenapa? Ya, itu khasiatnya banyak banget ya. Iya, dia superfood. Nah teman-teman kalau misalnya baca susu almond itu kan banyak manfaatnya. Tapi dia agak kurang di protein. Ya, dia agak kurang di protein. Sementara chia seed proteinnya tinggi gitu. Jadi kita bisa combine bahan-bahan yang ada di kulkas kita untuk kita jadikan overnight oats gitu. Supaya gizinya lebih seimbang gitu ya. Nah, di sini jadi chia seed itu sekaligus sebagai booster untuk improve nutrisi dari overnight-nya. Dia juga bikin tekstur overnight-nya jadi kayak jelly gitu loh, kayak puding. Itu enak banget. Oke. Harus dicoba nih, harus dicoba. Iya, enak sekali gitu. Nah, tapi harus perhatikan kalau pakai chia seed, cairannya sebaiknya ditambah dikit gitu. Ya, agak ini kan 2/3 cup. Ini udah sesuai ya dengan resep yang ini berarti ya, udah sesuai ya. Tapi nanti lihat lagi teman-teman ya, karena kan kadang-kadang ada yang lebih suka kental, ada yang lebih suka agak cair, ya itu disesuaikan aja nanti ya. Terus yogurtnya ada yang pakai Greek yogurt, kan dia cairannya agak kurang. Ada juga yang pakai yogurt minuman biasa gitu. Nah itu nanti disesuaikan aja sesuai selera. Ini kurang lebih aja buat panduan ya. Nah terus saya kasih garam, tapi nggak dikasih garam juga nggak apa-apa. Cuman garam kita juga butuh kan ya. Yes, dan juga garam itu memberikan tambahan rasa yang lebih enak, buat rasa manisnya itu jadi lebih keluar gitu kayaknya ya Mbak ya. Iya benar-benar, iya betul. Terus garam itu sebaiknya sih kita pakai sea salt ya, atau pink Himalayan ya, yang lebih bagus. Dan caranya gampang kayak tadi ya. Jadi semuanya di mix aja, terus simpan di wadah, letakkan di kulkas semalaman.
gitu. Oke, semalaman itu biar jelas nih Mbak, kita kan nggak yang sebutan semalamannya Mbak Rika sama semalamannya kita kan mungkin beda-beda ya. Saran nih, kalau kita mau sarapan jam 7 pagi gitu ya, untuk sudah jadi nih rolled oatnya ini yang udah larut semua gitu, udah enak gitu, pas banget dimakannya, itu kita paling telat bikinnya jam berapa Mbak? Ya sebenarnya semalaman itu kan gini nih, semalaman tuh artinya kita bisa tinggal tidur. Tapi bukan berarti gini, makannya jam 7 ya, kalau gitu saya harus bikin jam 11 deh, aduh padahal saya tidurnya jam 8, nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Jadi bikin aja jam 7, jam 8, bikin, makannya besok pagi jam 7 nggak masalah, gitu. Cuman artinya itu nggak repot sehingga sebelum menjelang tidur pun kita bisa lakukan gitu, maksudnya gitu sih. Habis makan malam kalian beres, buka lah itu mix tadi ya. Ya mungkin kalau itunya idealnya 8 jam ya, tapi 4 jam sudah bisa, 4 jam. Cuma kalau 4 jam kan ini ya, maksudnya kita mau overnight tuh ya banget dong. Alasannya praktis gitu. Kalau misalnya 4 jam berarti mau makan jam 7, kita masa mau bangun jam 3 pagi kan? Jangan Mbak. Gitu ya. Oke. Nah, pakai resep dasar yang kedua ini. Peanut butter my favorite. Nah, karena ini coklat juga ya, coklat overnight. Jadi saya pakainya yang almond milk yang coklat. Nah, teman-teman mau ganti pakai susu sapi yang susu UHT coklat juga terserah, boleh ya. Nah ini cuman bedanya dengan resep dasarnya itu ditambah kacang ya kan, terus tambah coklat bubuk, itu aja sih gitu. Enak banget, ini bisa dibikin macam-macam banget ini, wow. Iya, ini enak sekali emang, saya juga suka. Tapi saya juga peanut butter soalnya ya. Iya. Jadi ini semuanya campur aja. Terus di atasnya baru kita kasih topping yang kira-kira menarik buat anak-anak apa gitu ya, strawberry, kacang ya, kacang panggang atau almond atau kenari, terserah ya, apa aja boleh. Oke. Nah ini juga saya tuh suka sehat. Saya suka mikirin gini, kue apa ya yang enak gitu ya. Carrot cake, oke lah gitu ya. Saya bikin overnight carrot cake gitu. Tapi ini resepnya sudah beredar ini di mana-mana sebenarnya. Nah, kalau kita mau bikin overnight yang rasa-rasa carrot cake gitu, kurang lebih kan di situ ada cream cheese. Jadi kita tambahkan cream cheese gitu. Nice. Iya, jadi makanya imajinasi aja sih sebenarnya gitu. Sesuai kesukaan dan preferensi rasa masing-masing ya, nggak cuma rasa tapi kebutuhan juga dong ya. Kalau yang lebih butuh untuk yang buah berwarna merah atau lebih butuh yang berwarna hijau segala macam itu bisa kita sesuaikan. Iya. Bahkan kalau misalnya mau tambah sama protein ya, maksudnya banyak tuh ibu-ibu ya yang mengkonsumsi protein untuk dietnya, campur aja di situ, gitu nggak masalah. Kayak misalnya ibu-ibu punya kacang hijau nih, aduh anak-anak nggak suka ya bubur kacang hijau ya, gitu. Ya udah, bubur kacang hijau sisanya itu, tapi masih baik ya kondisinya, itu di blender aja, ditambah air di blender, masukin deh ke overnight oat. Dicampurkan overnight oat. Selama ini kalau saya eksperimen nggak pernah nggak enak ya rasanya, maksudnya bisa diterima lah. Gitu. Jadi selalu enak sih sebenarnya. Iya. Jadi berbagai macam kebaikan bahan makanan yang susah masuk ke anak-anak kita atau keluarga kita bisa kita selundupin, kita flash ke dalam sesuatu yang cantik dan enak ini ya. Iya. Benar, saya rasa ibu-ibu itu ahlinya dalam hal itu ya. Menyembunyikan bayam ke dalam situ ya, bisa juga. Sampai putra otak coba gimana caranya bisa masuk ya. Iya, bahkan kemarin saya bikin ini sih ya,
ini untuk fancy aja. Alasannya bukan buat kesehatan, tapi tetap sehat sebenarnya. Saya mikir, oh kan sekarang lagi zamannya minuman boba kan? Kenapa nggak bikin overnight boba? Jadi saya bikin, tapi saya lupa nggak masukin di sini fotonya. Jadi saya bikin pemanisnya itu gula aren. Jadi susu almond, gula aren, chia seed udah pasti. Saya tetap tambah madu untuk nutrisi. Habis itu atasnya saya kasih boba. Wow. Nah, buat anak-anak yang apaan sih tuh gitu, mamanya tiba-tiba bikin overnight oats, apaan itu gitu. Mungkin perlu adaptasi, bikin yang fancy-fancy gitu yang mereka kenal. Yang mereka sudah akrab. Ada bobanya gitu ya, keren ya. Baru habis itu besok-besoknya dikasih carrots, dikasih banyak. Tapi kan untuk menarik minat anak dulu ya. Iya. Gitu. Mama-mama selalu punya banyak triks. Iya. Dan jalan. Nah, teman-teman ini apa namanya untuk overnight oats kan dari tadi kita ngomongnya sarapan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita kombinasi bahannya dengan baik itu bisa jadi kayak dessert loh. Gitu. Oh, wow. Iya, kayak misalnya kayak coklat, sebenarnya coklat pisang itu kan kayak dessert. Oh iya betul. Sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin savory, bisa bikin sweet, itu tergantung kita. Makanya itu yang saya suka dengan overnight oats. Overnight oats itu bisa dibikin sugar free ya kan? Bisa dibikin vegan, nggak pakai susu sapi sama sekali misalnya, bisa dibikin vegan. Terus bisa dibikin jadi buat breakfast, bisa juga dibikin jadi dessert. Misalnya kalau kita pikir, anak saya suka banget nih red velvet cake, ya cobalah create overnight oats yang rasanya kayak red velvet cake, gitu. Itu kan jadi dessert kan, gitu. Bisa dimakan nggak cuma pagi, gitu, karena dia dingin dan segar, gitu ya. Jadi bisa juga siang-siang buat ngemil, dimakan juga, gitu. Mungkin porsinya aja kita perlu perhatikan, gitu. Terus dibikin asin, bisa juga. Kalau misalnya kita lagi pikir, ini lagi zamannya garlic bread ya, gitu. Bikin aja, bener yang asin, itu juga enak. Dan overnight juga, kalau misalnya ada yang, saya nggak suka makan dingin, kalau pagi-pagi maunya yang panas, ya bisa. Jadi jangan dimasukin topping buah, di pagi-pagi tuh itu aja, masukin microwave jadi anget, gitu. Terus masukin deh bahan yang cocok. Saya nggak tahu kalau buah, saya belum pernah sih makan overnight oats panas dengan buah, gitu. Tapi mungkin bisa divariasiin yang lain, gitu ya. Gitu. Jadi bisa dimakan dingin, bisa dimakan panas. Tetapi orang umumnya makannya dingin. Dingin ya. Saya juga lebih suka dingin sih. Gitu. Tadi tuh tergelitik juga dengan yang rasa asin tuh, karena kan kita selalu ada dua tim nih, tim asin dan tim manis nih kan ya. Yang asin udah pernah coba-coba nggak, Mbak Rika? Nah, saya yang asin biasanya mainnya di cream cheese, tapi saya memang nggak terlalu asin cheese ya. Sampai jelas asin gitu, enggak. Tapi manis ada asinnya. Nah, itu tergantung nanti selera, benar preferensinya kita masing-masing gitu. Kita create yang sesuai selera kita aja gitu. Misalnya saya manisnya nggak mau nggak mau sedikit, maunya banyak, ya udah. Terus saya sukanya ada rasa-rasa gula aren, ya udah masukin gula aren gitu. Kalau nggak pakai stevia gitu kan. Iya. Kalau nggak cari buah yang manis. Nah, itu. Ya. Macam-macam deh siap. Langsung berpikir bisa macam-macam sesuai kegemaran nih. Yang anak sulung sukanya rasa gimana, anak tengah gimana. Udah nggak usah pusing lagi hari ini masak yang berbagai macam ya. Ini cukup dengan jar soft. Ya benar. Jadi biasanya kalau anak-anak saya makan itu jadi kayak makan es krim gitu. Rasanya
soalnya rasanya bisa diterima dan apalagi kalau pakai yogurt gitu. Yogurt itu pas banget, jadi ada manisnya, ada asemnya gitu. Jadi kalau makan tuh kayaknya seger gitu. Bukan seger kayak bukan kayak rujak gitu, tapi enak gitu rasanya. Jadi ini ya kakak-kakak yang ada di sini semua catet banget semuanya, ini bakalan berguna banget, bakalan solusi banget buat hidup kita ke depan. Ya. Oh iya, soal yang tadi chia seed itu kan kalau buat saya wajib, tapi buat teman-teman nggak wajib juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada bisa diganti dengan biji-bijian lain atau buah-buah lain, buah kering boleh gitu. Tapi kalau chia seed memang paling fleksibel karena dia kita bisa langsung masukin begitu aja gitu di overnight oats. Nanti dia bercampur sama cairannya, terus dia akan membentuk jelly like gitu loh, jelly like atau pudding like gitu. Nah, ada juga yang suka makan kan misalnya flax seeds. Nah, flax seeds itu tambahin ke overnight oats, dia superfood juga kan. Cuman harus dihalusin dulu, gitu. Kalau enggak dia kurang bisa lembut, gitu. Ya. Kalau kayak pumpkin seed nih, Mbak Rika, itu kan ada yang roasted, ada yang masih raw ya. Sarannya kita better pakai yang mana nih? Pakai yang itu aja, yang roasted aja. Oke, baiklah, catat juga. Kadang-kadang kalau nuts begitu ya, ada orang yang ada yang sensitif juga ya, suka kembung gitu. Jadi lebih baik yang roasted gitu. Baiklah. Wah, siap berkreasi mama-mama sekalian? Nah, mungkin nanti habis ini harus ada lomba kreasi overnight oats. Wah, ini menarik juga. Cilili dicatat, Cilili. Lomba berhadiah jar Cilili buat yang penasaran ini ukurannya seberapa sih jarnya ya. Mungkin disesuaikan untuk resep ini jar berapa mili sih nih Mbak Rika? Nah ini disesuaikan aja. Kalau saya terus terang nih yang jar yang ini, saya belinya dari Subiantik loh, maaf. Nah itu dia. Ya, tapi saya nggak ada janjian sama Lili untuk ngomongin, tapi saya belinya di Subiantik. Dan saya udah eyeball aja. Maksudnya saya tinggal mengamati aja, sebenarnya saya nggak benar-benar ngukur kalau yang buat tergantung wadahnya gitu maksud saya. Jadi kan tadi Mbak Evelyn bilang, bisa dong pakai toples bekas selai. Nah saya juga suka bikin pakai bekas selai gitu. Nah kan kita maunya praktis nih overnight oats. Jadi saya suka eyeball aja, kira-kira gini, ini porsinya segini nih oatsnya buat perut saya. Ya udah saya segitu. Nah paling gini harus perhatikan cairannya itu harus menutupi oatsnya gitu. Ini supaya gampang nih ya, ibu-ibu nggak perlu ngafalin resepnya. Jadi pokoknya oatsnya berapa banyak yang bisa kita makan, terus cairannya itu harus menutupi oatsnya gitu, karena kan nanti diserap tuh sama oatsnya ya kan, jadi mengembang dia gitu. Itu sih yang lebih penting. Kalau yang lain-lainnya misalnya ya kalau dikasih chia seed berarti cairannya harus lebih banyak daripada oats sama cairan biasa gitu. Jadi tambah dikit dia. Kalau saya panduannya gini, oatsnya misalnya 1 cup, berarti cairannya tuh 1/4 cup. Nah kalau dikasih dikasih chia seed tambahin lagi sedikit gitu. Kecuali kita kasih yogurt atau buah yang berair gitu. Gimana, Evelyn? Terus ya? Ya, udah cukup jelas ya. Terus ya? Udah kan ini tipsnya. Ini tiba-tiba saya ambil charger dulu, lupa kalau belum di-charge. Oke. Nah terus ini bonus ini. Ada saya mau sharing juga soal bikin nice cream. Saya udah wanti-wanti nih.
sama Mas Zaro. Bukan ice cream ya, tapi nice cream. Siap. Apakah itu gerangan? Iya. Ya, jadi ya, nice cream itu, ya? Nice cream. Iya, nice cream. Jangan ditinggalin, Mas. Ya. Maaf dengan mereka. Nice cream itu teksturnya mirip sekali sama ice cream gitu. Oke, itu juga oats juga. Bukan. Tapi di sini pakai susu almond gitu. Ya, soalnya pas banget sih ya sama pisang. Nah, ini pisang itu seperti wajib di nice cream gitu. Bisa sih buah yang lain, tapi teksturnya nggak sama gitu dengan pisang. Jadi buat saya pisang itu paling bagus buat nice cream. Tekstur yang paling pas banget, yang paling mirip banget tadi hasilnya sama ice cream adalah pakai pisang berarti ya? Ya, tapi bisa campur dengan buah yang lain, tapi utamanya harus pisang. Siap. Oke. Gimana Mbak? Gimana caranya bikinnya? Nah, mendingan kita langsung lihat videonya aja ya. Oke, asik. Kita tunggu videonya. Nice cream tetap yang sehat-sehat, tetap perpaduan antara tadi disebutkan ada pisang, ada susu ya? Ya, susu itu supaya membantu nanti teksturnya lebih mirip ice cream. Oh iya, saya lupa nih. Lili udah siap belum ya videonya? Oh ya, terima kasih. Kita saksikan. Ya, sudah tampil. Ya. Dibutuhkan dulu. Masuk blender. Nah, ini penting banget. Itu tadi teksturnya. Ya. Nah, Lili bisa mundur sedikit nggak? Ya, videonya. Nah, maju lagi. Yang tadi tekstur pink ya, Mbak Rika ya? Betul. Yes. Nah, ya, top. Nah, teman-teman kan tadi ini resepnya kan raspberry nice cream ya. Jadi ada raspberry-nya. Tapi teman-teman boleh ganti dengan buah lain, buat strawberry boleh segala macam itu ya. Buah apa aja, pokoknya ada pisangnya gitu. Yang paling banyak harusnya pisangnya gitu. Nah, pisang, terus raspberry, terus ada peanut butter, ada madu, lalu ada susu almond untuk membantu tekstur dan supaya dia lebih mudah di blend gitu. Nanti itu kan beku ya, pisangnya harus beku. Buah paduannya boleh beku boleh tidak gitu. Tapi nanti dia akan kayak lama banget, kayak mencar-mencar gitu, kayak butiran-butiran gitu. Tapi jangan putus asa. Jadi terus semangat lanjutkan gitu ya. Cuman teman-teman ini kan beku ya pisangnya terutama, jadi dia itu kadang-kadang berat itunya blendernya ya, putarannya ya. Kita harus berhenti dulu, terus kita pakai spatula gitu rapikan, baru mulai ngeblend lagi gitu. Ya mungkin itu bisa beberapa kali dan tambahkan susu almondnya gitu. Tapi susu almond jangan banyak-banyak, nanti keenceran, nggak enak. Jadi 2 atau 3 susu aja, 3 sendok makan susu almond aja gitu. Nah nanti kalau sudah didapat seperti ini, ya bentuknya udah cantik begitu kayak bunga. Cantik banget. Udah langsung matikan, berarti dia sudah selesai prosesnya gitu. Ya, nanti bisa lihat, boleh maju Lili, minta tolong. Ya. Nah, nanti kayak gini tuh, ya. Ya, kita bisa tambah topping buah. Nah, tinggal dinikmati deh. Gampang kan? Kebayang nih, aduh, pemandangan hari ini di layar kami rasanya kok mouth-watering banget ya. Aduh, lapar langsung. Ya, nah kalau misalnya teman-teman udah terlanjur nih, aduh kebanyakan cairannya nih. Ya udah nggak apa-apa, tapi dibekuin di freezer.
gitu ya, quick freezer. Nah, kalau misalnya udah pas nih semuanya nih, udah jadi kayak ice cream banget gitu, harusnya jadi kayak ice cream banget kalau betul ya. Nah, itu harus segera dinikmati gitu, karena dia akan segera lumer begitu ya, kan tanpa emulsifier gitu, tapi rasanya betul-betul kayak es krim ya. Yang ini favorit juga, ini enak. Saya coba juga mangga sama pisang, wah itu juga enak gitu ya. Boleh 2 bahan, hanya pisang dan buah lain, atau boleh ditambah dengan seperti saya ya, dikasih selai kacang sama madu gitu. Tapi ini enak banget sih, selai kacang sama madu dan raspberry dan pisang ini. Udah deh, coba dulu deh yang ini teman-teman. Enak banget. Ini pasti akan mencerahkan hari-hari anak kita yang sampai sekarang juga masih di rumah aja ya. Iya. Nah gitu deh kurang lebih. Coba ya, saya sebentar, PPT-nya belum selesai kayaknya. Tapi yuk kita dengerin lagi, masih ada loh. Oh yang dibagi-bagi sama Mbak Rika nih ilmunya nih. Yuk kita fokus lagi dengerin Mbak Rika. Nah ini ya resepnya untuk tadi teman-teman yang penasaran. Nah siap dicatat. Ya, jadi cuma pisang, raspberry, peanut atau almond butter, madu, susu almond, udah dicampur. Tapi sebelumnya pisangnya dibekuin dulu. Kalau saya lebih suka buah-buahnya semua beku. Jadi raspberry-nya juga beku. Karena kan kita panas ya, tropis nih, apalagi sekarang lagi panas banget. Kalau lagi nggak hujan panas banget gitu. Jadi ini gampang sekali mencair. Jadi lebih baik beku semuanya. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak bekuin, udah pasti nggak bakalan jadi. Nah, Oke, akan cair ya tetap ya? Iya, jadi syaratnya harus beku. Pertama harus pisang, kedua harus beku. Gitu. Oke. Nah, yang lain-lain isinya bisa divariasiin, gitu ya. Ya, sudah sih Mbak. Wow, luar biasa banget, banyak banget manfaat malam ini yang udah dibagi-bagi sama Mbak Rika ke kita semua. Apa dulu ya nanti besok bikinnya ya, langsung pengen buka dapur, buka kulkas, ada stok apa nih yang dibikin duluan. Iya, memang enaknya gitu. Jadi overnight oats itu sangat fleksibel, jadi apa aja yang ada di kulkas deh, kayaknya bisa deh. Yang penting ada oatsnya, gitu. Iya. Kita langsung ini ya Mbak Rika, boleh ya? Ada beberapa pertanyaan nih dari kakak-kakak semua yang ada di sini. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah ini pakai rolled oats ya apa? Berarti kan rolled oats ya Mbak Rika ya, benar ya? Ya betul. Atau nama lainnya Mbak Evelyn itu suka disebut old fashioned oats. Oke, old fashioned oats atau rolled oats yang kita pakai ya. Tapi kalau ternyata masih ada stok oats yang lain kayak yang instan gitu, pengen segera dibikin nggak apa-apa, tapi nggak semalaman ya Mbak ya. Ini adalah sekitar berapa jam tadi, setengah jam ya, udah bisa langsung dinikmati. Setengah jam. Terus umumnya yang instan itu saya nggak tahu. Yang instan bukan yang sachet ya. Kalau yang sachet itu berarti ada gulanya dan ada tambahan. Oh ya, itu kan yang udah langsung instan jadi ya. Tapi kan ada yang instan yang memang biasanya kita campur air panas dulu gitu. Nah itu setengah jam ya paling ya. Setengah jam. Mbak Rika ya. Jadi dibaca dulu di kemasannya. Kalau nemu nih di lemari dapur, ini yang jenis apa? Kalau yang instan tadi setengah jam. Kalau yang apa tadi ya? Sebentar. Quick cooking itu beberapa jam ya, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam. Nah, 1 jam aja bisa gitu kalau yang quick cooking. Kalau yang rolled oats tinggal bobo aja, sebelum bobo kita bikin. Dia akan memproses sendiri, kita nggak perlu repot. Benar. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh ya Mbak Rika ya? Jadi ada pertanyaan dari
Paulina Kitchen nih, aduh Mbak siapa ya? Aku belum kenal kayaknya Mbak Paulina ya. Apakah boleh disimpan dalam freezer nih Mbak? Jadi yang udah kita store tadi, kita bikin tadi, kita freezerin juga gitu, boleh nggak? Nanti jadinya waktu kita mau makan kan kita tunggu suhu ruang atau agak mencair ya. Nanti akhirnya jadinya seperti kita makan apa ya? Jadi banyak airnya gitu loh, jadi nggak nyampur. Oh, berair ya dia ya. Yang dulunya udah konsistensinya itu udah kental kayak yogurt yang kental gitu ya, kebanyakannya ya kayak bubur kental gitu. Nah kalau di freezer pada saat kita mau menikmati itu jadinya menjadi ada air-airnya yang kayak berair banget gitu ya. Iya, kayak misah lagi gitu ya. Iya. Kalau misalnya iya, kalau misalnya memang mau simpen, langsung mau bikin banyak sekali gitu misalnya ya, bahan keringnya aja yang disimpan di toples-toples gitu. Langsung tuh misalnya oats sama chia seed sama misalnya granola misalnya gitu ya, ditaruh begitu di toples-toples banyak dengan berbagai variasi isi, tapi kering semua. Terus nanti waktu kita mau masak mau makan besoknya baru kita tinggal campur cairan, itu boleh. Yang mana nih kita mix, mana lagi kita mix gitu ya? Iya, kalau mau lebih baik begitu daripada ditaruh di freezer. Oke, dicatat ya Mbak Paulina ya. Jadi semoga udah jelas jawabannya Mbak Rika. Pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Feni Kartika Anas. Nah ini satu resepnya Mbak Rika menggunakan jar ukuran berapa? Nah ini bisik-bisiknya ke Mbak Sobi Antik nih, Cik Lili nih. Kalau tadi Mbak Rika nggak hafal ya ini yang ukuran berapa Pak, tapi 350. Nah begituan nih Mbak, rata-rata resepnya Mbak Rika 350 mili ya jarnya. Kalau bingung yang kayak gimana, bentuknya gimana, tadi kan di video dan di PowerPoint-nya juga ada bingung ngomongnya yang berapa, colek aja langsung Cilili di Sobi Antik, udah langsung tahu yang biasa dibeli Mbak Rika yang mana gitu. Oke. Pakai warna apa aja yang ada juga boleh. Tapi umumnya kita pakainya beling ya, karena kan itu semua mentah kan, tidak dimasak gitu. Yes. Kalau beling itu kita lebih gampang membersihkannya gitu. Jadi kebersihannya lebih lebih terjamin ya. Kalau plastik atau apa, kayaknya kok. Lagi pula kita mau zero waste kan ya, Mbak Evi. Yes, betul banget. Ini benar-benar pemakaiannya akan panjang banget nih dengan pakai glass jar itu tadi kan. Berikutnya ada lagi nih Mbak Rika yang nanya dari Mbak Paulina lagi yang tentang resep yang kedua nih, untuk air kelapa yang udah langsung dipakai tadi itu langsung dicampur apa nggak basi ya untuk kalau mau disimpan 7 hari, ataukah resep yang khusus ada air kelapanya itu mungkin umurnya hanya berapa hari gitu Mbak Rika? Nah kalau yang air kelapa itu aja semalam aja ya, itu nggak bisa disimpan berapa hari. Sama seperti kalau kita udah kasih topping buah, kita nggak bisa lama-lama gitu. Paling lama 3 hari kalau yang udah ada buahnya langsung. Buahnya ya. Oke, jangan kelamaan ya. Kalau yang pengen rasa-rasa ada air kelapanya, langsung yang besoknya dimakan aja, dikonsumsi, dihabiskan. Nggak bisa disimpan-simpan lagi ya Mbak. Gitu. Terus kalau air kelapanya sendiri Mbak Rika, itu yang kelapa muda atau air kelapa yang udah tua nih, yang biasa kelapanya buat bikin santan? Yang muda, yang enak ya. Yang enak. Es degan, es kelapa muda. Bener. Sekarang kayaknya banyak sekali yang jualan es degan tuh, di depan saya juga ada. Jadi enak kan, kita langsung dapat segar, terus langsung jadi overnight oats. Besok kita minum, kita makan maksudnya. Oke. Gitu, kelapa muda ya Mbak Paulina ya. Oke, nextnya dari Mbak Ruli nih, gudang sabun tuh ternyata Mbak Ruli tuh. Saya tadi bingung, aduh ini siapa ya gudang sabun. Mbak Ruli ini memang yang
mau kebutuhan sabun apa aja ada di Mbak Ruli nih, gitu. Mau yang natural apa aja deh, hand sanitizer, lalala. Nanya nih Mbak Rulinya, susu atau air kelapanya kondisi harus panas atau boleh suhu ruang aja? Gitu. Suhu ruang aja. Suhu ruang ya. Yang penting kondisinya baik ya. Maksudnya kalau suhu ruang kan misalnya kita pakai fresh milk atau pakai UHT misalnya, itu memang baru dibuka kan, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya nih adanya susu UHT udah di kulkas, gitu ya, nggak apa-apa juga, gitu. Tapi artinya kita tidak perlu effort harus dinginin dulu atau kita panasin dulu cairannya, nggak perlu ada. Ini bener-bener hassle free banget masaknya. Nggak dimasak juga sebenarnya ya, karena hanya di mix. Keluar kulkas juga nggak apa-apa, langsung masuk kulkas lagi gitu ya Mbak Rika. Aduh simpel banget, ini idaman banget Mbak. Oke. Semoga jelas ya Mbak Ruli ya, tadi pertanyaannya terjawab untuk suhunya. Kalau aduh, Cilili nanya juga di Mbak Rika, kalau Cilili kan suka buat vegan milk ya, terus kenapa kalau vegan milknya sendiri ini kalau ditaruh di kulkas kan nggak bisa tahan lebih 3 hari. Jadi nanti kalau bikin overnight oats, apakah bisa tahan sampai 1 minggu? Apakah sama kayak air kelapa tadi Mbak? Kalau saya sih pengalaman bisa ya, saya juga nggak tahu kalau misalnya ada yang mudah rusak gitu. Tapi gini aja, kalau teman-teman misalnya ragu ya, jadi sebaiknya paling lama 3 hari gitu. Nah kalau saya coba sampai 5 hari pun nggak masalah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mesti aware sendiri terhadap bahan-bahan apa yang kayaknya rentan untuk rusak gitu. Kayak tadi air kelapa kan, kayaknya nggak mungkin dong kalau bisa lama-lama. Iya betul, nggak mungkin. Jadi kita harus kalau misalnya mau prepare panjang waktunya, maka bahannya harus dipikirkan memang yang awet gitu. Tapi kalau misalnya susu aja ya, susu biasa pun gitu ya, sejauh pengalaman saya nggak masalah tuh, lama gitu, seminggu juga masih nggak apa-apa. Mungkin soal ini aja ya, kita jangan terlalu lama terkena udaranya itu loh. Makanya tadi saya bilang selesai nyampur, langsung kita tutup gitu, langsung masukkan kulkas dan jangan buka tutup ya. Maksudnya udah di kulkas lihat buka makan enggak ya, tutup lagi terus buka lagi, jangan gitu. Jadi benar-benar tutup langsung terus buka hanya kalau mau makan gitu. Oke, catat banget lagi supaya nggak salah nih, supaya nggak ada kontaminasi dan malah nggak jadi sehat nanti. Iya betul. Oke. Baik, ada lagi nih Mbak yang nanya lagi. Cilili sebenarnya udah ini ya Cilili ya, jadi jangan lebih dari 3 hari, memang mengikuti juga masa pakai dari bahan-bahannya sih Mbak, gitu kasarnya ya. Nah dari Mbak Kristina di Sastra ini menanyakan, rolled oat-nya tidak perlu dimasak dulu ya Mbak ya? Iya betul. Gak pakai masak ini? Iya, non cooking method. Ya. Bahagia banget nih nggak pakai repot-repot Mbak. Cucian nggak makin banyak kok Mbak. Benar, dan hemat gas. Banget, kita memang harus gini hari kita harus benar-benar mindful ya, apa aja yang kita konsumsi dan kita pergunakan. Mbak Siska nanya juga nih Mbak Rika. Mbak Rika nanya, kayaknya banyak pertanyaan yang nggak apa-apa. Seneng banget Mbak Siska. Biasanya pakai pisang apa Mbak? Oh, saya biasanya tingkat kematangannya gimana? Nah, benar. Tingkat kematangan harus diperhatikan, terutama kalau yang nggak mau pakai pemanis, misalnya nggak mau pakai gula atau apa gitu ya. Sebisa mungkin pisangnya itu yang sudah bertotol itu loh Mbak, gitu. Oh, dia udah hampir overripe itu ya? Yang gitu. Sudah hampir sangat matang. Ya betul. Tetapi ingat yang tadi panduannya, jadi itu juga nggak bisa lama ya. Maksudnya jangan buat seminggu itu, pilih pisangnya yang kayak gitu terus buat dimakannya 7 hari lagi atau 5 hari lagi, jangan gitu ya. Asumsinya adalah buat besok
gitu. Nah itu dia manis, dia sudah patinya itu sudah berubah sebagian besar jadi gula gitu. Tapi kalau misalnya tetap mau pakai pemanis, misalnya madu atau apa gitu ya, itu pakai pisang yang sudah siap makan aja juga nggak apa-apa gitu. Pisang apa aja sih yang disukai gitu boleh gitu. Tapi teksturnya jangan yang keras ya. Yang pisang yang memang misalnya ini pisang cocok buat digoreng tapi nggak bisa dimakan langsung, jangan dimasukin, nggak pernah repot gitu. Pisang batu mungkin jangan, nanti ya batunya sandung ya, jangan, betul setuju banget. Terutama pisang yang buah pisang yang langsung makan gitu ya, intinya ya Mbak Rika ya. Oke, nah lanjutannya nih Mbak, kan tadi udah ketahuan pakai pisang apa, terus tingkat kematangannya gimana. Ini kalau pisangnya sendiri boleh di stok berapa lama di freezer? Soalnya Mbak Siska ini pernah stok pisang dalam freezer itu kok menghitam. Nah, memang jangan lama-lama ya kalau pisang. Mungkin kecuali kalau misalnya kita mau simpan lama, gitu dipotong, kita masukkan plastik yang vakum ya, baru masukin kulkas gitu. Tapi kalau misalnya plastik biasa atau kontainer biasa, lebih baik sih seminggu ya, paling lama kali ya, gitu seminggu. Gitu. Cuman buat apa ya? Kalau seminggu juga biasanya bukannya pisang cepat habis ya? Cepat habis ya. Saya terus terang saya tidak punya pengalaman ya, Mbak. Maksudnya untuk nyimpan pisang tuh selama-lamanya yang masih bagus tuh berapa lama saya nggak punya pengalaman sih. Gitu. Tapi 2-3 hari masih pernah gitu dan masih aman. Gitu. Yang tadi saya buat ice cream itu kurang lebih 3 hari. Dan belum menghitam kan ya, tadi ya bisa lihat ya. Ya, masih bagus, masih cantik warnanya. Ya, jadi memang mungkin memang sebaiknya jangan terlalu lama gitu. Oke. Perlu diingat juga untuk buah-buahan memang jangan lebih dari 3 hari deh pokoknya ya Mbak Rika ya. Jadi kalau mau stok seminggu buahnya dimasukin pada saat menjelangnya aja gitu, dan biar nggak bercampur terlalu lama dengan ini kita, oats dan susu kita. Ya, mungkin berkaitan sama pertanyaan ini gitu ya. Kita bisa juga loh masukin buah-buah kering gitu. Kismis bisa ya? Ya, atau mungkin pisangnya misalnya supaya lebih awet, kita masukkan kita keringkan di dehydrator. Bisa juga itu. Memang jadinya kayak keripik gitu, tapi kan nanti dia dilembabkan sama cairan yang ada di overnight oats. Kayaknya kalau saya lebih prefer begitu. Dia akan melunak lagi ya, jadi dia akan melunak lagi. Tetap nggak jadi keras ya? Iya, jadi boleh banget pakai buah-buah kering kayak gitu. Tapi ingat cairannya nanti harus ditambah. Gitu. Apa aja sih buah kering? Dikit aja namanya ya Mbak ya. Mangga itu bisa dikeringin kan, kita banyak juga ngelihat mangga kering. Terus stroberi gitu. Kalau misalnya memang kita sulit di daerah-daerah tertentu kan sulit menemukan misalnya stroberi gitu ya. Tapi mungkin kita bisa beli yang keringnya gitu di klub-klub sehat atau bagaimana gitu. Itu bisa awet, kita simpan lama gitu. Ya. Baiklah. Tiba-tiba saya kenapa terlintas di kepala saya durian ya? Banget. Bener. Aduh. Ada yang nanya lagi nih Mbak Rika. Kalau oatsnya bisa diganti dengan muesli nggak? Diganti dengan apa? Apa? Kok? Muesli itu yang kayak biasanya dia roll oat atau apa ya, oatsnya di dalamnya itu ada, terus dia ada buah kering, ada yang macam-macam gitu campuran kayak granola tapi yang masih. Sorry tadi saya nggak kedengeran, habis Mbak Evelyn ngomongnya agak pelan di situ. Iya boleh banget.
boleh banget. Saya juga suka, tapi biasanya belum pernah saya jadiin oatmeal ya. Maksudnya overnight oats. Tapi itu boleh banget gitu, karena sama aja nanti kita campur, kita kasih apa namanya? Kalau misalnya oats terus kita kasih buah-buah kering kan akhirnya sama juga. Kacang-kacangnya juga kadang-kadang di dalam situ ya. Iya, boleh banget. Oke, nah ini berarti termasuk yang harus kita tambahkan cairannya ya, Mbak Paulina ya, berarti ya. Iya benar. Gitu, karena memang itu kering-kering semua dalamnya gitu yang ada di dalam situ. Iya. Mbak Feni mau balik duluan, keluar duluan karena anak-anak pada minta tidur, selamat istirahat, Mbak Feni. Emang di jam berapa ya sekarang? Wah, udah 8:30 lebih. Ternyata nggak berasa loh. Saking semangatnya, saking senengnya dengerin sharingannya Mbak Rika, ilmunya luar biasa. Pertanyaan lanjutan dari Mbak Paulina. Semangat Mbak, nggak apa-apa. Kita juga semangat karena udah mulai bermain-main nih di kepala. Aduh, apa ya besok ya buat anak-anak ya. Pertanyaannya kalau Wesley tadi dibuat berapa jam Mbak? Apakah sama overnight juga bisa cukup? Apakah hitungan jam aja udah bisa juga yang kayak kalau yang cooking oats tadi itu? Enggak sih, dia semalaman juga. Harus semalaman ya. Biar udah bener-bener menyerap. Ya kan tadi ada buah keringnya ya Mbak ya. Jadi bener-bener menyerap cairannya dan udah nggak keras lagi tuh kita makannya, udah enak. Iya. Gitu Mbak Paulina. Jadi teksturnya seperti agak kayak bubur gitu ya, tapi masih ada tekstur berbagai tekstur gitu loh, bukannya lembek banget. Tapi memang tergantung selera sih ya, tapi umumnya overnight oats itu nggak lembek sekali gitu, tapi seperti jelly. Gitu. Aduh, jadi pengen. Nah, berarti kalau yang nasibnya disimpan 7 hari itu bisa jadi kelembekan banget dong ya, Mbak Rika ya? Enggak juga ya? Kan cairannya tetap sama kan? Gitu. Tidak bertambah cairannya. Nah, jadi segitu-segitu aja udah sampai titik maksimum penyerapannya dia, nggak nambah lagi, nggak ada yang diserap lagi soalnya. Iya. Gitu. Aduh. Ayo siapa yang udah mulai rencana nih mau langsung lihat-lihat, ngintip-ngintip dapur, ngintip-ngintip lemari persediaan adanya apa aja. Siapa yang udah mulai malah berkreasi nih? Ini tadi manis-manis, aku tuh hobinya tim asin ya, tim savory ya gitu ya. Jadi mau dibuat apa nih gitu ya untuk yang asin-asinannya, aliran asin. Siapa yang udah mulai nanti monggo berkreasi, boleh ya di-share kreasinya di IG-nya masing-masing. Jangan lupa tag Mbak Rikanya di apa tadi? bread.bean ya. Ya, betul. Roti dan kacang-kacangan, wah sehat banget ini. Buat yang di Karawaci jangan lupa mampir-mampir di tokonya Mbak Rika. Ini dijual juga nggak sih Mbak di sana? Itu hanya made by order gitu, karena kan kita selalu bikinnya harus fresh ya. Monggo, kalau juga nggak sempet bikin atau memang lagi lewat dan lagi pengen banget, besok mau ke arah sana gitu, langsunglah di IG-nya Mbak Rika ya, bisa langsung DM, Mbak Rika mau besok, kebetulan besok menuju ke arah Karawaci gitu. Ya, benar, boleh tuh kalau yang masih repot atau masih belum percaya diri, boleh tuh pesan ya. Itu hanya made by order, jadi harus H-1 gitu. Begitu juga dengan susu. Susunya juga ya sama ya? Iya, harus made by order gitu. Jadi harus H-1. Karena nanti dijamin pasti masih fresh ya. Jadi bukan barang simpanan. Aduh, barang simpanan kok jelek banget ya kata-kata saya apa ya? Barang stok. Barang stok. Iya, tapi pasti susu almondnya pasti kalau misalnya dipesan pun akan dikirim dalam keadaan beku. Jadi dibuat berdasarkan pesanan lalu dibekukan dulu gitu supaya segar
nanti nyampenya gitu. Jadi jangan khawatir dia udah kepanasan di jalan gitu ya. Nanti akan berubah juga, bisa juga ya berubah rasa, berubah warna dan lain-lain ya. Mereka itu jadi susu almond itu ini maksudnya tidak tahan lama ya. Jadi kalau di suhu ruang paling 4 jam gitu. Kalau di kulkas 3-4 hari gitu. Kalau di freezer sih kuat ya. Tapi teman-teman yang belum pernah minum susu almond yang sebenarnya itu nanti dia akan berpisah antara cairan sama ada endapannya maksud saya. Nah itu justru susu almond yang benar gitu. Kalau susu almond kok kayak susu sapi ya gitu. Maksudnya semuanya homogen. Nah itu berarti dia pakai emulsifier gitu ya. Kayak stabilizer ya. Stabilizer. Jadi susu almond yang bisa mengikat itu. Benar, kalau susu almond teman-teman bikin sendiri pun nanti akan bisa gitu, ada endapannya. Itu nggak apa-apa, jadi dicampur aja dikocok. Gitu. Yang bikin sendiri nggak usah patah hati. Aduh, aku gagal berarti nih ya. Aduh, udah rusak enggak? Nah, yang beli ke Mbak Rika juga, wah ini kok udah jelek nih, udah misah. Enggak, memang begitu. Gitu ya. Ini tandanya bahwa dia yang memang pembuatan secara natural dan tidak ditambahkan bahan tambahan yang macam-macam. Benar. Makanya memang apa-apa enakan bikin sendiri ya. Gitu, jadi tahu apa yang dimasukin. Betul. Iya, apa yang kita konsumsi tahu. Gitu, ada yang masih mau ditanyakan lagi teman-teman, kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sini. Mumpung Mbak Rikanya ada waktu dan langsung ketemu meskipun virtual ya, nggak apa-apa, sabar ketemunya virtual dulu. Nanti kalau memang kita sudah aman semua, kita bisa kopi darat pastinya. Udah kangen banget. Mbak Rika, aku senang banget loh bisa kenal sama Mbak Rika. Oh ini Mbak Paulina nanya lagi, info roll oats itu seperti apa, mereknya apa yang biasa Mbak Rika pakai? Semangat banget yang bikin nih Mbak Rika. Nah ini kalau merek itu saya nggak bisa bilang, artinya gini, kalau misalnya bilang merek ini bagus, nggak taunya nanti terjadi apa-apa gitu ya. Waduh, itu yang disarankan merek itu. Jadi teman-teman gini aja, kalau teman-teman mau lebih merasa aman, misalnya beli di klub-klub sehat gitu ya. Mereka kan punya misi gitu, misi yang pastinya sesuai gitu, bahwa ini makanannya yang dijual sehat. Jadi teman-teman belinya di situ aja gitu, sama seperti saya juga begitu gitu ya. Jadi nggak mahal kok gitu. Dan ada banyak sebenarnya ya, apa aja boleh roll out itu. Tapi kalau misalnya teman-teman khawatir, misalnya lihat di kemasannya atau beli di tempat-tempat tertentu yang memang mengusung prinsip hidup sehat gitu aja. Oke, baik. Gimana teman-teman? Masih udah nggak penasaran lagi kan? Oh berarti nggak dijual di supermarket ya yang roll out. Sebenarnya ada beberapa merek yang dijual, cuman apa ya sebutannya ya, apalagi kalau di supermarket premium itu selalu ada ya Mbak Rika ya. Tapi memang kita harus baca banget nih oatnya nih apa, benar-benar dibaca banget. Kalau saya sih nggak boleh ketinggalan kacamata ya kalau lagi belanja. Kalau enggak, wah kelar, nggak bisa baca apa yang kita beli. Gitu sih Mbak Paulina. Sebenarnya kalau mau ke modern market ada, cuman memang di packagingnya itu selalu ada kok tulisannya ini oatsnya, ini oats apa, yang instant atau yang root atau yang apa gitu, yang quick cooking atau apa gitu ya. Satu merek aja ada yang cooking oats, ada yang instant kan, yang nggak harus dimasak dulu. Jadi macam-macam Mbak, tinggal dibaca aja. Tadi juga udah dikasih info, memang kalau yang tahunya Mbak Paulina hanya yang quick dan instant oats. Yes, ada kok Mbak gitu. Cuman memang yang gampang di komunitas yang sehat-sehat itu tadi, itu pasti ada yang menyediakan. Tapi kalau bingung mesti kemana komunitasnya atau teman-teman grup sehat-sehat itu di mana, di modern market yang memang agak gitu itu ada gitu ya.
Saya pernah belinya di gitu-gituan juga kok kalau untuk yang rolled oats. Gitu. Tapi memang kalau mereknya saya juga nggak hafal ya. Di marketplace juga banyak Mbak Evelyn. Ya. Oh oke. Iya sekarang udah nggak perlu bingung-bingung ya, tinggal buka handphone. Coba deh Mbak Paulina ada di rolled oats ya, jadi requestnya yang itu gitu, nanti pasti ketemu. Mbak Rika, monggo yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan. Mbak Rikanya masih standby, masih ada di sini untuk bisa share atau bisa kasih info lebih lanjut apa yang ditanyakan, atau kalau memang masih dipikir-pikir masih belum nemu pertanyaannya, besok Mbak Rika join ke Telegram itu kan ya Mbak ya, untuk bisa bertanya-tanya ya. Lebih jauh, mungkin belum kepikiran nih teman-teman Mbak, atau mungkin masih malu-malu enggak ya, atau mungkin sekarang sedang buru-buru, tadi ada yang mesti nemenin anaknya bobo atau gimana, monggo besok jam 10 pagi bisa di Telegramnya grup ini untuk menanyakan lebih lanjut ke Mbak Rika gitu. Nanti monggo Cilili mungkin bisa ditaruh di sini Telegramnya, atau Bang Zaru nih Telegramnya di mana, ditaruh di chat box supaya yang lain juga bisa gabung. Nah ini link Telegramnya yang itu, monggo cepat-cepat di copy. Besok pagi bisa lanjut lagi. Mbak Rika besok pagi lanjut atau nanti kita sampaikan pertanyaannya ke Mbak Rika? Oh lanjut aja. Lanjut besok pagi. Asik, luar biasa Mama satu ini, idola banget, baik banget. Mbak Rika gimana nih setelah mengkonsumsi, pastinya sering banget ya Mbak Rika dan keluarga mengkonsumsi oats ini karena alasan kepraktisan maupun alasan keenakan, emang enak sih ya ternyata bisa dipadu-paduin gitu. Gimana Mbak, menurut Mbak Rika apakah berasa ada pengaruhnya di badan atau pengaruhnya di anak-anak atau gimana nih? Ya yang jelas berasanya setiap hari bisa sarapan kan ya, jadi kita lebih gimana ya, lebih bersemangat lah, bersemangat. Iya. Kita punya energi ya, karena seharian pasti tugasnya banyak macam-macam yang di rumah aja juga, mulai ngurusin rumah, ngurusin keluarga, yang masih harus keluar, ya perlu energi juga pastinya kan. Ya, karena sarapan itu penting banget, pasti teman-teman juga banyak tahu ya. Itu kan sarapan itu membantu kita konsentrasi, sarapan itu memberi kita energi ya, energi yang kita butuhkan sepanjang hari. Ya udah sarapan lah. Buat yang gampang tapi sehat dan enak. Oke. Bener, nggak cuma sekedar energi lagi tapi juga ngebantu mood ya. Kalau saya ini kalau nggak sempet sarapan gitu ya, jam 10 itu udah mulai hangry nih Mbak. Betul. Jadi hungry and angry gitu ya, udah cranking. Emosian. Bahaya tuh, jadi yang udah salah aja semua gitu. Kalau lagi di rumah aja, yang ini kok begini, yang ini kok begitu gitu ya. Itu saya banget itu. Yang lain jangan gitu, jangan lupa sarapan penting banget, karena sarapan tadi itu meningkatkan level energi, bikin kita nggak lemes, bikin kita konsentrasi juga lebih ya Mbak ya. Kemudian juga kita nggak gampang hangry, itu tadi hangry berarti kan emosinya gampang banget nih, kesulut nih gitu, lebih tenang, lebih. Oh satu lagi Mbak, kalau kita skip sarapan, makan siang kita tuh loh bisa ngamuk loh Mbak. Betul, malah gampang naik berat badan ya. Karena saking lapernya, aduh makannya semangatnya nggak 45 lagi, semangatnya udah 120, udah nggak 100 lagi Mbak. Benar. Semangat makannya lebih-lebih nih. Nah ini bahaya. Bahaya itu ya. Dan juga kalau kita nggak sarapan, ini sebenarnya mixing ini cepet banget, gampang banget. Kalau kita nggak sarapan, hati-hati loh, badan kita ini tetap butuh energi, badan kita ini tetap butuh apa sebutannya ya, bensin untuk
kan kita meskipun di rumah pasti ada angin masuk, kita mesti keluar sebentar ngapain, udah kepapar nih sama berbagai bakteri dan lain-lain di luar sana untuk perang gitu kan. Jadi kita mesti harus ada bahan bakarnya untuk bisa perang terus. Top banget deh. Aduh, teorinya ya, tapi harus, nggak boleh, nggak bisa. Harus dikasih tahu sama Mbak Rika nih kita semua untuk gampang, cepet, hassle free. Udah tinggal mix doang, tinggal nih, jangan naik itu doang, tapi langsung praktek. Tapi kebayang enak banget. Aduh, jadi dessert juga bisa juga ya, meskipun yang tadi oats itu tetap kita habis itu mau yang buah-buah enakan seger-seger makan juga. Ayo nanti sharing-sharing ya, kita semua sharing-sharing gimana, apakah anak kita semakin semangat paginya dengan dikasih tampilannya lo kan cantik ya, udah kayak di resto-resto high end itu ya Mbak ya. Iya dong. Gimana Mbak Rika? Ayo, mungkin ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Monggo besok bisa kita bareng-bareng gabung-gabung di Telegram, ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjutkan secara hampir jam 9. Sudah waktunya yang tadi yang belum sempat makan malam, jangan lupa ya, sempetin makan malam ya. Mbak Rika, pesan-pesannya nih buat kita semua Mbak, supaya tetap semangat dan mempraktekkan apa yang sudah di-share sama Mbak Rika. Ya, jadi mau sehat sebenarnya gampang, asal kita punya kreativitas gitu. Kalau kita sibuk, tetap kita bisa bikin sarapan yang enak dan bergizi buat anak-anak kita. Salah satu caranya dengan overnight oats gitu ya, itu gampang banget, hanya perlu imajinasi, jadi limitnya hanya imajinasi kita gitu. Kalau kita kreatif, kita bisa bikin makanan yang enak, bergizi, tapi juga tampilannya bagus. Secara visual mengundang selera anak-anak untuk makan. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Gunakan imajinasi kita, kreasikan makanan kita. Ya, salah satunya dengan cara makan oats. Ya, oke, itu aja kali. Thank you. No boring-boring dengan outing ya sekarang ya. Dulunya hanya begitu-begitu aja, udah dikasih inspirasi dan contekan dari Marika untuk supaya nggak boring-boring outing lagi. Gitu deh. Terima kasih banget Marika sharingnya waktunya malam ini. Nggak sampai 2 jam, waktunya berharga banget. Makasih juga Cilili ya, udah bantuin, udah operating semuanya. Bang Zaru juga terima kasih semuanya cantik-cantik ganteng-ganteng di sini. Udah mau sharing bareng, nanya-nanya. Jangan lupa setiap Jumat malam kita pasti ada ketemuan meskipun virtual. Setiap Jumat malam ilmunya banyak banget ya Bang Zaru ya. Terima kasih Bu Rika, terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Evelyn, Mas Zaro, Lili, terima kasih. Biar senang bisa join hari ini. Thank you semuanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Dokter Lili juga terima kasih, rumahnya sudah diacak-acak sama kita, rumah di Google Meet-nya. Sehat terus, semangat terus. Ya. Dadah, assalamualaikum.